menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku data berkelompok. Nah, berikut ada data berat badan. Kita akan belajar menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dirumuskan sebagai sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurangkan dengan rata-rata dibagikan dengan sigma FI. Untuk mengerjakan simpangan rata-rata, kita akan cari terlebih dahulu satu persatu. Mulai dari XI. XI ini merupakan titik tengah. Ya, titik tengah dirumuskan sebagai batas bawah. Batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagikan dengan 2. Jadi contohnya ini di kelas pertama. Kelas pertama untuk menentukan XI ya 45 ditambahkan dengan 49 lalu dibagikan 2. 45 ditambahkan 49 sama dengan 104 dibagi 2 sama dengan 47. Selanjutnya 50 ditambahkan 54 dibagi 2 sama dengan 52. 55 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 57 dan 62 dan 67 ya. Selanjutnya, setelah kita tahu nilai dari XI, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumus dari rata-rata data berkelompok adalah sigma FI dikalikan XI. Sigma FI dikalikan dengan XI. Untuk itu kita kalikan terlebih dahulu frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya di setiap kelas. Jadi 3 dikalikan 47 sama dengan 141, 8 dikali 52 sama dengan 416, 13 dikali 57 sama dengan 741, 4 dikali 62 sama dengan 248, 2 dikali 67 sama dengan 134. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung nilai dari rata-ratanya. Rata-rata dirumuskan dari sigma FI dikalikan XI, berarti jumlah dari ini semuanya ya. 141 ditambah 416 ditambah 741 ditambah 248 ditambah 134 dibagikan dengan jumlah frekuensinya ada 30. Nah, ini setelah dijumlahkan hasilnya 1680 dibagikan dengan 30 hasilnya 56. Jadi rata-ratanya sama dengan 56. Saya tulis di sini rata-ratanya sama dengan 56 ya. Semuanya jadi rata-ratanya sama dengan 56. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai rata-rata, kita akan menghitung nilai mutlak dari XI dikurangkan dengan rata-rata. Ya, dimana kita tahu bahwa nilai mutlak itu harus bersifat positif, harus bernilai positif ya. Nah, XI dikurangkan dengan rata-rata. Untuk kelas pertama, XI-nya sama dengan 47 atau titik tengahnya sama dengan 47, rata-ratanya 56. Berarti 47 dikurangkan 56 sama dengan negatif 9. Nah, karena di sini nilai mutlak berarti 9 harus selalu positif. Kemudian selanjutnya kelas kedua, 52 dikurangkan dengan 56 sama dengan negatif 4. Jadi di sini 4. Kemudian 57 dikurangkan dengan 56 sama dengan 1. 62 dikurangkan 56 sama dengan 6. Dan 67 dikurangi 56 sama dengan 11. Nah, sekarang XI dikurangkan dengan rata-ratanya sudah kita hitung ya. Sekarang kita kalikan dengan frekuensinya, karena di sini simpangan rata-rata dirumuskan sebagai sigma frekuensi dikalikan dengan harga mutlak dari XI dikurangkan rata-rata. Jadi kita buat perhitungan selanjutnya, yaitu harga mutlak dari XI dikurangkan rata-rata dikalikan dengan frekuensi. Jadi 9 dikalikan dengan 3 ya sama dengan 27. Kemudian 4 dikalikan dengan 8 sama dengan 32. 1 dikalikan dengan 13 sama dengan 13. Kemudian 6 dikalikan 4 sama dengan 24. 11 dikalikan dengan 2 sama dengan 22. Nah, karena sigma berarti kita jumlahkan semuanya ya, 27 tambah 32 sampai ditambahkan dengan 22, hasilnya adalah 118. Nah, kalau sudah dapat ini unsur pembilangnya, langsung aja kita tulis di sini ya. 118 ya hasil dari sigma frekuensi dikalikan dengan harga mutlak dari XI dikurangkan dengan rata-rata 118
dibagikan dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya sama dengan 30. 118 dibagi 30 sama dengan 3,93. Jadi simpangan rata-rata dari data berat badan ini sama dengan 3,93. Selanjutnya kita akan belajar tentang variansi. Nah, variansi dirumuskan sebagai sigma dari Fi dikalikan dengan Xi dikurangkan rata-rata dipangkatkan 2 dibagikan dengan jumlah frekuensi. Bedanya dengan simpangan rata-rata, kalau variansi di sini Xi dikurangkan rata-ratanya kita kuadratkan ya, sehingga kita akan cari terlebih dahulu nilai dari titik tengah yang dikurangkan rata-rata, kemudian kita pangkatkan 2 ya. Kita cari di sini ya. Titik tengah dikurangkan dengan rata-rata dipangkatkan 2. Titik tengah untuk kelas pertama 47 dikurangkan dengan 56 sama dengan min 9. Min 9 pangkat 2 sama dengan 8/1. Karena min 9 dikali min 9 sama dengan 81. Kemudian kelas kedua, Xi nya 52 dikurangkan dengan rata-ratanya 56 sama dengan min 4. Min 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Begitu juga kelas selanjutnya ya. Nah, setelah kita tahu nilai dari Xi dikurangkan rata-rata kemudian dipangkatkan 2, kita cari kolom selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu dikalikan dengan frekuensinya ya. Jadi untuk kelas pertama, jadi ini frekuensi dikalikan dengan Xi dikurangkan rata-rata dipangkatkan 2. Frekuensi untuk kelas pertama 3, kemudian Xi min rata-rata dipangkatkan 2 nya 81, berarti 3 dikali 81 sama dengan 2/3. Ini 8 dikalikan dengan 16 sama dengan 108, begitu juga seterusnya ya. Nah, kita sudah mengalikannya. Nah, karena di sini rumusnya sigma, berarti jumlah dari semuanya ini kita hitung ya, hasilnya sama dengan 771. Kalau sigma dari Fi dikalikan Xi min rata-rata dipangkatkan 2 sudah ketemu, kita masukkan nilainya di sini. Jadi 770 dibagikan dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya sama dengan 30, jumlahnya 30. 770 dibagikan 30 sama dengan 25,67. Ya, ini merupakan variansinya. Variansi itu disimbolkan dengan S pangkat 2. Nah, kemudian satu lagi yaitu kita akan belajar tentang simpangan baku. Simpangan baku dirumuskan sebagai S ya. S dilambangkan sebagai S, dirumuskan sebagai akar dari variansi ya. S pangkat 2 itu variansi, jadi akar dari variansi. Kita tahu dari data ini variansinya sama dengan 25,67, maka simpangan bakunya sama dengan akar dari 25,67. Jadi simpangan baku sama dengan 5,0,67. Ya, itulah tentang cara simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku data berkelompok.